Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Semoga semua baik-baik saja. Ini pada malam hari ini ya, menjelang bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan sedikit topik ya, unek-unek yang tentang yang kita rasakan semua ya, tentang adanya pendeta ya, pendeta yang dulunya seorang Islam yang kemudian berpindah agama. Dia masuk ke agama Kristiani ya, agama yang juga kita hormati, sangat kita hormati. Dimana Nabi Isa itu adalah nabi yang dalam pandangan Ahlul Bait ya, itu nabi yang terdekat dengan Nabi Muhammad secara gradasi keilmuan ya, gitu ya. Nabi Isa adalah pemegang ilmu ruh sempurna ya, pemikiran yang sempurna ya. Oleh karena itu kita sangat menghormati beliau, dan Nabi Muhammad adalah pemegang ilmu kesadaran sempurna ya. Kesadaran adalah hakikat dari ruh ya, gitu. Dimana karena kesadaran itu adalah puncak ilmu ya, setelah kesadaran itu adalah kehendak Tuhan, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan ya terkait dengan Nabi Muhammad yang mungkin dipandang membawa ajaran yang mengandung kekerasan ya, gitu ya. Kekerasan dalam teks-teks ya, memang dalam teks-teks itu banyak ya tentang kewajiban jihad, kewajiban untuk perang segala macam ya. Tapi sebagai seorang yang meyakini adanya kitab-kitab samawi ya, kita harus menilik bahwa ada istilah yang populer ya, amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi nahi munkar itu adalah akibat dari sebab sebelumnya ya. Sebelumnya adalah amar ma'ruf gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam konteks sebab akibat adalah amar ma'ruf adalah hal yang mayor dan sebab dari adanya nahi munkar. Jadi sebelum terjadinya kekerasan itu adalah kaum muslimin mesti melakukan amar ma'ruf gitu ya. Itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga semua konteks kekerasan yang dianggap kekerasan ya, yang terkait dengan ajaran Islam itu adalah berada dalam koridor amar ma'ruf, dan koridor, dan setelah amar ma'ruf yang bersifat lunak itu telah dilaksanakan semua gitu ya. Kemudian dalam video-video saya yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa semua hal-hal yang bersifat kekerasan dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya ya. Sejarah riwayatnya itu mengandung unsur membela diri, ada unsur membela diri, defense ya, dan terkait dengan membantu orang lain yang dalam kondisi terzalimi gitu ya. Itu terjadi ya. Terkait dengan agama-agama lain kita bisa temukan lebih banyak teks yang menunjukkan bahwa Islam ya, Nabi Muhammad melindungi terutama terhadap umat Kristiani. Ya, kita bisa melihat Piagam Madinah, kita bisa melihat data-data lain ya, teks-teks yang lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sangat melindungi umat Kristiani. Bahkan kita kaum muslimin ya, kalau kita melihat dalam teks Ahlul Bait itu kita dikeluarkan dari Islam apabila kita memerangi dan memusuhi kaum Kristiani gitu ya. Jadi kemudian yang terkait dengan ayat-ayat yang menyatakan perang ya, itu kita bisa melihat bahwa banyak teks yang menunjukkan bahwa itu semua terdapat dalam koridor defense gitu ya. Gitu ya. Kita bisa melihat ayat-ayat tentang kafir, musyrik, syirik segala macam itu terkait dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin Quraisy ya. Yang kaum musyrikin Quraisy itu
memerangi Nabi Muhammad dan menyatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang kafir ya, ajaran yang musyrik ya, yang ajaran yang menyimpang dari ajaran Ibrahim gitu ya. Nah, sehingga turunlah ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tentang kafir, musyrik, syirik gitu ya. Nah, ayat itu dikenakan kepada orang-orang yang mengkafirkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang syirik, hingga ada yang memusyrikan, mengkafirkan gitu. Ya. Siapa yang kafir dan musyrik itu? Yang mengkafirkan dan musyrikan itu sendiri gitu ya. Apabila kita menunjuk, satu telunjuk kita menghadap kepada orang yang kita tunjuk, tapi tiga jari yang lain menunjuk kepada kita sendiri. Itu makna dari ayat-ayat yang isinya tentang kafir segala macam, sesat segala macam, itu dari situ ya. Asbabun nusulnya, ada asbabun nusul ya dalam kitab suci itu. Ya. Itu yang pertama. Kedua, yang terkait dengan ajaran kekerasan ya, kekerasan. Apakah ajaran kekerasan itu ada kaitannya dengan kekerasan yang terjadi di masa kini ya? Itu menurut kami terlalu dini, terlalu prematur untuk menyatakan bahwa itu adalah akibat dari kaum muslimin yang mengartikulasikan ayat-ayat itu secara tekstual gitu ya. Karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya, terorisme, aksi teroris itu kalau kita teliti berita-berita ya, sejak teroris itu sebenarnya dimulai tahun 80-an, jadi belum lama sebenarnya gitu ya. Tahun 80-an ke teroris itu artinya kan suatu tindak kekerasan yang tidak bisa diprediksi dan tidak ditebak karena mereka melakukan aksinya secara diam-diam. Jadi bukan melalui peperangan, bukan melalui serbuan yang bisa diprediksi gitu ya. Tapi aksi penyusupan, kemudian dia melakukan teror di situ gitu ya. Itu kalau yang model seperti itu belum lama. Tapi kalau aksi teror yang bersifat perang ya, sehingga kita bisa mendeteksi ya sebelumnya itu memang sudah lama. Tapi kalau aksi teror yang bersifat seperti itu tadi ya, terorisme seperti pengeboman diam-diam gitu ya, itu belum lama gitu ya. Dan kalau kita teliti lagi berita-berita tentang terorisme itu ya, itu kan dimulai sejak Al-Qaeda berdiri sebenarnya. Ketika kita bicara tentang terorisme itu kita berbicara tentang Al-Qaeda gitu ya. Nah, korban dari terorisme itu sendiri sebenarnya kebanyakan kaum muslimin gitu ya. Kalau kita melihat aksi Al-Qaeda itu adalah di Irak ya. Itu yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin juga gitu ya, orang-orang Syiah gitu ya. Sehingga sebenarnya ketika ada orang yang apa ya, yang heboh gitu ya, heboh terhadap agama Islam yang melakukan aksi teror, itu sebenarnya patut kita pertanyakan misinya gitu loh. Karena yang menjadi korban itu mungkin 90% adalah orang-orang Irak gitu ya. Di atas berkali-kali lipat ya dari jumlah korban yang dialami oleh katakanlah kaum Kristiani gitu ya. Sehingga apabila kita katakan kaum muslimin itu teroris gitu ya, oke, katakanlah teroris, tapi itu dilakukan terhadap kaumnya sendiri gitu ya. Orang luar tidak bisa mengatakan itu sebagai teroris. Yang bisa mengatakan Islam itu teroris ya orang Islam itu sendiri gitu. Seharusnya mereka melihat seperti itu ya. Jadi apabila mereka mengatakan bahwa orang Islam itu jahat, kejam, itu mungkin memang benar, tapi itu tidak berlaku pada mereka, kekejaman dan kejahatan itu. Jadi apabila mereka heboh gitu ya, mungkin mereka katakanlah mereka mungkin orang yang baik gitu ya, orang yang suci gitu ya. Tapi jelas mereka seorang yang pengecut gitu ya. Mengapa mereka heboh? Korbannya itu kaum muslimin sendiri. Itu betapa pengecutnya orang yang mengatakan kaum muslimin itu radikal, kekerasan. Tidak hanya sekedar heboh, mereka panik, heboh, histeris gitu ya. Semua hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka itu pengecut gitu. Itu ada pada mereka. Katakanlah orang Islam itu melakukan aksi-aksi itu ya, aksi radikal gitu ya. Tapi mereka pengecut gitu ya. Dan itu tidak lebih baik gitu ya.
seorang yang menisbahkan diri seorang yang beragama ke pengecutan itu adalah fatal gitu ya. Karena di dalam agama ada konsep-konsep tentang keadilan, konsep-konsep tentang membela yang lemah gitu ya. Jelas mereka nggak akan bisa membela yang lemah. Mereka sendiri panik ya. Gitu ya. Menyatakan orang Islam itu sebagai teroris adalah wujud dari kepanikan tanpa dasar, histeria gitu ya, paranoid gitu ya, ketakutan, kepengecutan gitu ya. Itu yang harus dipahami. Dan untuk mengatasi permasalahan teroris ini tidak bisa dengan kepengecutan gitu. Kita harus menghadapinya gitu ya. Ketika mereka itu jadi orang yang pengecut, panik, itu teroris sudah menang sebelum dilawan gitu. Jadi apabila orang Kristiani itu bukan orang Kristiani ya, orang yang justru orang ini ya, dia menjelekkan nama agama Kristiani yang sangat kita hormati gitu ya. Itu tidak mungkin mereka akan bisa mengatasi terorisme dengan kepanikan gitu ya. Karena ini justru akan meningkatkan moral para teroris dan akan membuat para teroris semakin merajalela gitu ya. Jadi kita malah justru bisa menduga bahwa ada agenda dari para orang-orang panik ini ya, bahwa mereka sebenarnya mungkin tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya membentuk sebuah simbiosis mutualisme, simbiosis saling menguntungkan, simbiosis mutualisme dengan para teroris gitu ya. Mungkin tanpa mereka sadari, tapi think tank di atasnya ya, mungkin mereka yang membuat adanya teroris, juga yang menciptakan adanya orang-orang yang menjelekkan Islam, itu sumbernya dari mereka gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Al-Qaeda, ISIS semuanya dari katakanlah Amerika ya, negara yang melindungi orang ini gitu ya, pendeta mu'alaf ya, dari yang bukan mu'alaf, pendeta yang mu'alaf Kristen ya, yang sebelumnya Islam kemudian masuk Kristen gitu ya. Ya, ini yang pertama ya, video saya pertama. Yang selanjutnya akan saya coba ulas lagi ya tentang aspek-aspek logis dari agama Islam dan Nabi Muhammad, tentang bagaimana kontribusi Nabi Muhammad yang sangat besar bagi peradaban ini ya. Yang sebenarnya telah saya ungkapkan dalam video-video saya sebelumnya, akan saya ungkap kembali. Sementara kira-kira sampai sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.